Kemarin, Masya Allah ya, kita sudah sampai di 2 poin, yaitu pertama saya sedikit mengulas adalah terkait dengan dasar agama dan akhlak yang baik. Kemudian yang kedua adalah karakter dan juga life skill. Nah, kita akan lanjutkan poin yang ketiga gitu ya, bersama dengan Pak Ditum di sini gitu. Alhamdulillah. Ngomong soal momong. Ketiga adalah hari ini. Karena dunianya itu sudah dunia digital, maka urgent diajarkan kepada anak tentang literasi dan penggunaan digital. Kalau tidak diajarkan bisa salah penggunaan. Kalau salah penggunaan maka akan merusak generasi kita. Oke. Gitu saudara. Oke, itu terkait dengan digital nih, ibaratnya berarti dunia dalam genggaman gitu ya Pak Ditum ya. Bisa disebut begitu. Apa yang dimaksud? Yaitu cara penggunaan literasi atau penggunaan digital dan juga media sosial kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita bisa memanfaatkan, bukan sebaliknya media yang ada merusak anak-anak kita. Itu Contoh-contoh. ya, contoh. Oke, contoh dulu. Ajarkan nak, di digital itu semuanya tidak ada yang tidak terbatas. Tanamkan iman, tundukkan pandangan pada orang tua ya. Saya mohon dengan amat sangat ya. Jangan anti dunia digital, jangan pagari dengan bakar baja anak-anakmu dari dunia digital, tapi ajarilah dengan cara yang benar. Tapi kan saya gaptek Pak Ditum. Saya gaptek yo sinauke karo sing nginjah. Gitu. Oke. Anak itu apa ya? Didorong, difasilitasi, diajarkan penggunaan yang baik dan benar. Itu terkait dengan pemanfaatan teknologi. Mari sama-sama kita mengarahkan anak kita untuk memanfaatkan yang lebih baik, gitu berarti Pak Ditum ya. Yang Keempat, ajarkan kecerdasan finansial. Hari ini orang megang duit itu seperti dipantau oleh 1000 mata yang akan merampas uang dari dompet kita. Berarti kalau nggak diajari tentang pengelolaan finansial ini, masuk sedikit saja bisa langsung hilang kecepatannya. Konon katanya kita disuruh ngajarin anak kita itu untuk belajar bagaimana caranya mendapatkan uang dengan baik. ya, Mencari uang. yang Yang halal kedua ya. adalah bagaimana caranya mengatur uang supaya tidak kehabisan uang. Yang ketiga, belajar bagaimana caranya agar uang ini bekerja untuk uang, yaitu mencari teman-temannya. Gitu. Betul. Mencari biru dan merah yang lain yang masih Iya. tercecer untuk masuk ke tempat kita gitu ya. Iya, begitu. Minimal 3 hal ini. Terutama kita kalau bisa ajarkan anak-anak itu untuk sederhana. Karena sederhana itu berat. Bagi orang tuanya mungkin dia bisa sederhana. Atau bagi orang tuanya itu orang sederhana tapi memang apa enake no. Wani apa enake kan sederhana juga temennya. Tapi anak pengaruh dengan teman-temannya juga tidak mudah. Iya sih. Iya, maka diajarkan mentalnya. Gimana membangun mentalnya? Kembali ke poin nomor 1, akidah dan akhlak agama ya. Ku bentengi. Ke poin berikutnya, keterampilan hidup modern. Ya, keterampilan hidup modern. Hidup modern itu gampangnya gini. Kalau kita punya anak laki-laki usia balik ya, minimal bisa naik sepeda motor, bisa nggunakake mobil. Karena kehidupan hari ini begitu. Kan barang mewah ya, tapi kebutuhan operasional Ya, sehari-hari kebutuhan ya. operasional. Kayak wong biyen gak iso numpak unta, kan yo mlaku dadian. Iya. Ada permasalahan apa sebenarnya sih Pak Ditum, kenapa kita harus mengajarkan komunikasi dan sopan santun ini sebagai keterampilan hidup modern gitu? Betul. Karena dulu kehidupan itu tradisional disebutnya ya toh, jadul. Nah, di saat jadul itu karakter orang tua itu sangat melekat kepada anak. Karena anak itu meh 24 jam ya weruh iki ya bapakne, tanggane ya toh, Pak Imam Musola, Pak Mudin, Mbah Yai. Maka Mbah Yai itu yang dilihat, itulah yang ditiru. Ya. Saiki rata-rata bocah kuwi entek waktu ning ngarep layar. Orang Indonesia itu rata-rata melihatnya itu minimal 6 jam, 5 jam di depan layar. Sing ditonton sapa? Influencer, Influencer, artis. artis.
Sering nih jero media iki sampah karo gizi akeh ngendi? Akeh sampah karena memang peminatnya para peminat sampah. Maka nirune sampah sing buka aurat, joget-joget. Lah kuwi ya sing didukung media ya kuwi diantaranya. Kemudian kritis dan kreatif ini yang dimaksud yang seperti apa nih Pak Ditum? Kritis itu di ranah berpikir, kreatif itu di ranah karya atau apa namanya keterampilan. Ngajari anak itu berpikir kritis. Ki kok ngene napa to iki? Penyebabnya apa to? Perkiraan mengku impact-e apa? Ngajari anak itu mengkritisi keadaan. Belajar dari sebab akibat. Ada poin ke-6 nih, menarik nih, itu ya. Ada kesehatan dan lingkungan. Nah, ini apa namanya? Ada 2 poin juga yang ditulis di sini ya. Itu adalah menjaga kebersihan dan menjaga alam. Ajarkan anak tentang cinta lingkungan. Belum kita ketemu dengan generasi yang acuh tak acuh. Maksudnya, kita ini memiliki lingkungan. Lingkungan ini adalah sesuatu yang menjadi bagian tanggung jawab kita. Harus kita jaga supaya lingkungan itu kondusif. Kalau nggak jaga, rusak lingkungan, kesehatan lingkungan. Tidak sedikit tempat-tempat yang dimasuki oleh berbagai heterogen pendatang dan berbagai heterogen umur. Kemudian lingkungannya tidak terkendali. Yang tadinya lingkungannya Islami, jadi ada pemabuk dan sebagainya. Maka kita harus mengajarkan kepada anak-anak, nak, lingkungan paling sempit, paling kecil ada dirimu. Jaga dirimu dari satu cara berpikir yang tidak baik atau negatif mindset. Yang kedua, jaga lingkungan. Apa lingkungan yang berikutnya? Keluarga. Nak, jaga. Seburuk apapun bapakmu, ibumu, jangan sampai kau ceritakan aibnya kepada orang lain. 2 hal yang tadi disampaikan oleh Pak Ditum, saya menyimpulkan adalah terkait dengan cara kita bermasyarakat. Maksudnya bermasyarakat itu ya lingkungan sosial dengan lingkungan alam gitu ya. Ajarkan mulai dari kecil, buang sampah pada tempatnya. Dilatih mulai dari rumah. Jadi dianggap urgent karena sekarang itu tidak sedikit generasi yang acuh tak acuh. Jangankan urusan sampah, urusan diajak ngomong sama orang tua aja nggak delok ke. Karena fokus pada game, pada gadgetnya, ya kan? Jangankan urusan memiliki kepedulian untuk merapi-rapikan di rumah. Karena sekarang tradisinya itu sudah banyak anak-anak muda itu pinter beli, pinter nongkrong di kafe, kebiasaan ning warung, ning kafe ya kadang di rumah habis makan pun nggak dibersihkan tempatnya. Tobat. Izin bertanya Pak Ditum, nomor 1. Bolehkah kita memberi pengertian tentang hal-hal yang berbau intim kepada anak kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal tersebut? Nomor 2, bagaimana cara membatasi penggunaan gadget atau sosmed? Iya, pertama adalah mengajarkan itu namanya sex education, bahasanya kalau kerennya. Betul. Ya. Jadi ya tetap diajarkan. Kan seperti kita ngajari anak kita sedang haid kan juga kita ajarkan. Betul. Ibunya ngajarin bersihinnya seperti ini, di mana diajarin. Nah, termasuk hal-hal yang intim itu ya diajarkan. Ini malah ya harus diajarkan nggak sih Pak Ditum? Bukan hal yang tabu kan gitu kan? Iya, diajarkan. Istilahnya supaya tidak terjerumus di dalam salah. Ya, kalau bahasa umumnya itu tidak terjun dalam free sex-nya itu ya. Jadi kita mesti yang benar seperti apa? Yang benar adalah dilandasi dengan hubungan pernikahan. Begitu. Kemudian agama juga mengajarkan tidak boleh lewat jalur belakang. Kan ngajarin juga tuh agama itu. Karena di negara lain dilegalkan. Tapi Islam mengajarkan untuk yang benar begitu. Kapan diperbolehkan melakukan kan juga bagian dari intim toh. Betul. Yang nggak boleh kapan ya juga diajarkan. Nah, orang tua merasa malu mengajarkan, boleh diikutkan dengan training-training yang memang pembekalan remaja berhubungan hal dengan di atas. Juga banyak guru-guru kita yang menyiapkan kelas-kelas untuk pranikah, untuk remaja gitu. Remaja, ikutkan saja. Betul. Gitu. Itu bukan hal yang tabu dan memang harus diajarkan gitu ya. Diajarkan, targetnya kan anak paham. Ya.
Kalau caranya bebas, boleh langsung dari orang tua. Kalau orang tua merasa malu, boleh dengan ikut di training, di kajian kan gitu. Di apa namanya ya? Diikutkan kelas-kelas tadi ya, diikutkan pelatihan-pelatihan tadi gitu. Gitu untuk yang nomor pertama gitu nggih. Pak Sodri, yang kedua, cara membatasi gadget atau sosmed. Cara membatasi gadget atau sosmed. Yang pertama diajarkan dulu tujuan dan cara penggunaan yang benar. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, karena gadget ini alat, jangan alatnya yang di-pressure, tapi orangnya. Ya. Jadi orangnya yang diajarkan untuk memiliki kemampuan mengelola dirinya di dalam penggunaan, karena suatu saat anak juga akan lepas dari orang tua. Gitu sampaikan. Nah, tugasnya bapaknya mulang kowe ya tekan berbalik ya kowe cah gede ki apa-apa ya pikir dhewe, putuske dhewe. Ya toh mengko ambil tindakan dhewe, rezeki ngono ya tanggung dhewe, nek untung ya dienggo dhewe. Diajarkan. Nah, penggunaan sing bener nggo iki, sing gak bener iki, wektune iki. Berarti titik beratnya di pengajaran cara berpikir anak dan cara pengendalian dirinya berarti Pak Ditum. Betul. Ya? Gitu ya berarti ya. Pertanyaan berikutnya ini datang dari Ibu Parida di Sragen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ditum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Solusi bagaimana dengan seseorang yang sudah kecenderungan dengan medsos yang mempengaruhi terhadap perilakunya, yang menjadi cuek atau tidak peduli terhadap orang lain? Ini adalah bagaikan virus yang menyebar di semua kalangan, baik cah cilik tekan wong gede. Maka kita bersama-sama belajar tata krama tadi, kemanusiaan tadi, dan juga soft skill tadi. Jadi ketika kita dipanggil dengan lebih tua, supaya kita respon. Nah, ini diajarkan dulu. Ininya diajarkan dulu. Keterampilan penggunaan. Kamu boleh menggunakan, tapi untuk ini. Karena bisa jadi nanti sosial media itu juga dia akan melebihi agamanya di dalam mengatur dirinya. Ini berarti butuh pengajaran terkait dengan berkesadaran gitu ya Pak Ditum. Iya, tadi kita sebutkan yang di sini kan untuk teknologi literasi digital dan kemampuan bersosial media. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena sebenarnya kita belum siap di situ. Kita belum siap bersosial media, tapi fasilitas itu sudah datang menghantam secara masif bagaikan banjir kan. Maka kita yang kelabaan, banyak yang tenggelam di sana. Kedua, tanamkan kamu gini tujuannya untuk apa? Matur nuwun Pak Ditum. Mengkaten lanjut Pak Ditum, ini ada yang masuk lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ditum dan Mas Arif, barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Dari Abu Faruk Pak di Jepara ini. Kalau saya menyimak yang disampaikan Pak Ditum tadi, sasarannya kepada anak yang sudah balik. Yang tadi memang ya. Itu memang untuk anak remaja. Lalu untuk anak yang di bawah 5 tahun pripun nggih Pak D? Mungkin ada contoh, bisa diberikan contoh. Anak di bawah 5 tahun, cara mendidiknya menurut PKN adalah ditanamkan keimanan. Dengan apa? Caranya disenangkan. Disenangkan kepada siapa? Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disenangkan dengan bapak, dengan ibu, dikagumkan dengan akhlaknya bapak, akhlaknya ibunya. Kemudian dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dengan alam, keagungan Allah ya toh. Bisa juga dengan gadget iso. Nonton keagungan alam, ciptaan Allah di laut, binatang-binatang, tanaman. Dia bisa paham gitu. Adapun pengendalinya siapa? Kalau usianya di bawah 5 tahun, pengendalinya adalah orang tua. Pembatasannya apa? Waktu. Berikutnya kita ajarkan anak untuk mengendalikan dirinya. Ngomong soal momong.